Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan ibu. Kalian bisa panggil ibu dengan Ibu Ika. Akan belajar apa kita hari ini? Kalimat efektif, Bu. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dan kenapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang akan kalian pikirkan? Yang sedang berkomunikasi. Betul sekali. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan pesan kepada pendengar, pendengarnya langsung paham. Pembicara berbicara A, B, C, dan si pendengar juga mendengar A, B, C. Itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat efektif. Nah, sekarang kalian coba bandingkan dengan gambar berikut ini. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Lihat wajahnya, lihat ekspresinya. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pembicara berbicara kemudian menyampaikan pesan, tetapi si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, itu tandanya si pembicara tidak menggunakan kalimat yang efektif, sehingga komunikasi yang dijalin juga tidak efektif. Nah, sekarang apa sih ciri kalimat efektif itu? Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Memang ada kalimat yang tidak masuk akal. Kita perhatikan dulu kalimat berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini, kita bisa melihat bahwa pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan. Berarti yang dititipkan itu pengunjungnya, bukan jaketnya. Loh, kok bisa begitu? Kan pengunjungnya yang akan berbelanja. Nah, ini tandanya kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi lebih efektif, lebih masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Nih, kita lihat kalimat berikut ini. Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Dari kalimat ini, jelas sekali bahwa jaket yang dititipkan di tempat penitipan, bukan pengunjung. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah makna ganda dalam suatu kalimat. Seperti apa contohnya? Kita lihat kalimat berikut ini. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Hayo, yang tua motornya Pak Imam atau Pak Imamnya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang ambigu. Artinya, ada multitafsir atau makna ganda itu tidak boleh di kalimat efektif. Seharusnya bagaimana kalau kita merujuk kepada motor yang tua itu? Kita ganti kalimatnya dengan kalimat berikut ini. Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Nah, dari kalimat ini jadi jelas bahwa motornya yang harus diperbaiki. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga. Hemat. Kalimat yang harus hemat artinya menggunakan kata yang sesuai kebutuhan. Contohnya sebagai berikut. Adi memakai baju warna merah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Merah itu warna. Kenapa harus diulang lagi kata warnanya? Kita bisa membuat kalimat Adi memakai baju merah. Sudah jelas bahwa merah yang dimaksud adalah warna baju. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah harus sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan artinya kalimat yang kita sampaikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.
Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar kalimat efektif. Kita harus menggunakan kalimat yang efektif agar komunikasi yang kita jalin juga efektif. Karena kalau tidak menggunakan kalimat efektif, bisa mungkin terjadi multitafsir. Ketika kita berbicara kepada orang lain memikirkan apa dan akhirnya terjadi salah paham. Bahayanya, karena terjadi kesalahpahaman kalimat, malah menjadi konflik. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Demikian pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan ibu tadi. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.